Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 11 Mei 2022. Nah, saudaraku, sungguh merupakan kebahagiaan apabila kita dapat merasakan, menikmati setiap kasih, anugerah, bahkan berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, mari kita datang dengan hati yang haus, lapar akan Tuhan, sehingga firman-Nya akan sungguh-sungguh memerdekakan, menguatkan, menegur, bahkan membangkitkan iman kita. Nah, saudaraku, mari kita persiapkan lebih lagi hati kita dan satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau saat ini kami dibawa masuk semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Bahkan semua kita yang ada di setiap tempat merasakan bahwa Engkau adalah Bapa yang Maha Kasih bagi kami. Engkau menunjukkan kasih setiamu, Engkau menunjukkan kemurahan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami akan terus dituntun oleh firman. Kami akan dipuaskan dan kami bersama-sama masuk dalam dimensi yang lebih lagi. Ini kami ya Bapa, kami rindu akan Tuhan, kami haus akan Engkau. Penuhi kami ya Tuhan, kuduskan kami di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Nah, judul firman yang akan kita baca pada hari ini, kita renungkan adalah Raja yang memelihara kita. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita sama-sama. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, sebab aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, saudaraku, kita percaya bahwa firman Tuhan ini di dalam pasal Mazmur 23 ini berbicara menggunakan gambaran domba yang dipelihara oleh gembala dan tamu di hadapan tuan rumah yang sangat baik hati. Daud menggambarkan betapa indahnya hidup dalam pemeliharaan Allah. Kenapa? Domba adalah binatang yang tidak dapat hidup lepas dari sang gembala, sebab ia tidak dapat mencari makan dan minum sendiri, ataupun melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas. Demikian pula Daud, sebagai domba dalam menjalani hidup di dunia. Ia senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Ia bukan hanya tidak akan kekurangan minuman. Materi yang ia dapatkan akan menyehatkan dan menyegarkan dirinya, bukannya membuatnya sakit. Sebab gembalanya adalah gembala yang membimbingnya untuk mendapatkan materi secara benar dan sehat. Saudaraku,
Gembala dalam konsep perjanjian lama juga ditujukan kepada raja. Dengan demikian kita perlu melihat Daud sedang memuji Tuhan yang adalah rajanya sebagai raja yang memelihara segala aspek hidupnya. Domba dapat dikatakan sebagai binatang yang lemah dan tak berdaya, yang tidak dapat hidup tanpa gembalanya. Karena itu, sang gembala harus melakukan banyak hal bagi dombanya. Seorang gembala yang baik akan memberikan ketenangan, pemulihan, tuntunan, perlindungan, kebutuhan sehari-hari, kesehatan, kenikmatan, dan kepuasan kepada domba-dombanya. Sebagai respons, domba akan mengenali suaranya, sehingga domba dapat mengikuti kemanapun gembala pergi. Sama seperti gembala yang memenuhi segala kebutuhan dombanya, Tuhan sebagai Raja kita juga memenuhi segala kebutuhan kita. Ia memberi kita ketenangan di tengah kesulitan hidup, pemulihan ketika jiwa kita letih, serta tuntunan dalam kebingungan kita. Tuhan juga melindungi kita dari segala bahaya. Ia juga menyediakan makanan kita sehari-hari dan memberi kita kesembuhan dari penyakit. Yang intinya, Tuhan sebagai Raja memberikan pemeliharaan supaya kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Karena itu selayaknya domba, kita harus mengenal suara Tuhan yang adalah Raja kita, agar kita dapat mengikutinya. Alkitab mengajarkan bahwa anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena itu kita harus bisa mengenali suara Tuhan yang memelihara dan menuntun kita, supaya kita tetap hidup menjalankan perintah-perintah pekerjaan yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Dengan demikian, ketika kita menjumpai kesulitan dan mara bahaya, kita tidak perlu takut. Raja kita akan memberi kita ketenangan, pemulihan, ketuntunan, perlindungan, dan penyertaannya. Marilah kita bersyukur dengan benar, karena kita memiliki Allah, Bapa, yang memelihara kita dengan kasih yang sempurna. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Kita bersama-sama semakin menjadikan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya anugerah Tuhan itu besar bagi setiap kita. Kita akan terus dibimbing, teguhkan melalui firman Tuhan yang ada. Nah, saudaraku, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami bersama-sama untuk kami semakin intim, kami semakin haus akan Engkau. Kami mau taat kepada firman-Mu. Ajar kami, setiap hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan kuduskan lebih lagi, sehingga firman-Mu akan sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ini syukur kami, penuhi kami terus Tuhan. Biar firman Tuhan yang sungguh tertanam dalam kami dan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Kami syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.